Saya ulangi lagi, selamat datang bagi yang baru saja datang dan juga teman-teman yang baru saja join. Saya ucapkan selamat datang dan apabila kalian masih di perjalanan atau masih di rumah untuk ke kampus nanti, semoga lancar perjalanannya. Dan hari ini kita mulai asistensi dengan para asprak gitu, asisten praktek. Jadi kalian bisa intens dengan beliau-beliau itu dan teman-teman bisa tanya jawab berkaitan dengan teknis bagaimana sih menyelesaikan UAS pada DKP 1 ini. Hari ini saya akan mencoba untuk ngobrolin berkaitan dengan selayang pandang panduan brand atau AKA GSM atau dalam bahasa lain disebut Manual Corporate Identity atau MCI. Ada istilah lain dengan visual communication dan lain sebagainya. Jadi sebutan itu ada banyak banget berkaitan dengan GSM. Sebutan itu juga memiliki definisi yang sama sebenarnya, yang mana merupakan sebuah bentuk panduan yang digunakan untuk perusahaan tersebut agar konsisten secara visual. Oke, kita mulai dulu dengan selayang pandang dulu, karena nanti di tugas kalian itu sebenarnya untuk melatih kalian agar membuat visual itu berbasis pada konsep gitu kan, berbasis pada aplikasi media dulu sebelum nanti ke wilayah yang lebih tinggi di mata kuliah branding dan juga di mata kuliah-mata kuliah penguat dari desain komunikasi visual. Saya ulangi lagi, pada pertemuan kemarin kita sudah ngobrolin tentang tipe logonya. Jadi yang bisa kalian kerjakan atau yang bisa kalian buat pada logo adalah adanya logo type, atau kata lain dari logo type adalah lettermark, di mana logotype ini biasanya adalah berupa tulisan atau tipografi yang digunakan sebagai identitas dalam logo. Kemudian ada logogram. Jadi logogramnya ini adalah bentuk gambarnya. Kalau di sini ada The Jeko gitu kan. Di bagian The Jeko ini ada gambar merak. Itu disebut sebagai logogram atau pircek merak. Dan ada juga byline-nya apabila diperlukan gitu. Jadi ini ada apa namanya, opsional ya, bukan suatu hal yang wajib ada. Bergantung pada brand atau jenama atau identitas yang ingin digambarkan. Kemudian ada register terdaftar, biasanya ini berbasis pada pendaftaran pada Kemenkumham. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri ada bagian intellectual rights dari US biasanya. Dan yang tidak kalah penting adalah tagline. Sebenarnya tagline ini juga opsional, tidak semua logo membutuhkan tagline, tapi rata-rata logo perusahaan besar itu memiliki tagline-nya masing-masing. Sehingga tagline ini mencerminkan konstruksi dari identitas itu atau memperkuat dari identitas tersebut agar lebih terbaca. Oke, masuk ke grafik standar manual. Jadi seperti yang saya utarakan tadi di depan gitu kan, bahwa nama GSM itu hanya satu dari sekian banyak sinonim nama GSM. Jadi ada beberapa istilah lain selain grafik standar manual, ada manual corporate identity atau MCI, ada brand manual atau panduan jenama atau visual communication. Yang mana secara definisi merupakan sebuah pedoman sebagai acuan untuk menstandarisasi identitas yang telah dibuat. Jadi kunci dari GSM itu adalah menstandarisasi identitas, gitu, yang telah dibuat untuk menjaga konsistensi visual termasuk logo agar tetap tampil baik dan tidak salah dalam penempatan pada berbagai media aplikasi. Jadi logikanya begini, setiap desainer GSM itu belum tentu akan memegang sampai nanti perusahaan tersebut itu akan sampai akhir gitu. Ketika dia membuat grafik standar manual, itu biasanya akan berhenti pada project GSM saja. Dan perusahaan akan mencari desainer lain, mencari pekerja lain yang bisa konsisten lebih lama di perusahaan tersebut. Biasanya seperti itu. Atau kalaupun diperpanjang misalkan, ya sudah berarti ada kejelasan bahwa yang mengerjakan GSM si desainer ini berikutnya yang akan mengerjakan aplikasi media dan lain sebagainya itu juga desainer ini.
Hanya saja perusahaan akan selalu membuat kemungkinan terburuk kalau si desainer GSM ini keluar itu gimana. Nah, GSM menjadi solusi yang paling menyenangkan. Apa pentingnya atau seberapa penting sih sebenarnya GSM atau panduan jenama itu? Hal ini kalau dilihat secara kepentingan itu bisa dibilang urgensialnya itu eh, yang paling utama ya. Jadi karena GSM itu dibuat atas dasar pembrainstormingan ide yang tidak hanya sekedar sekali duduk jadi logo gitu kan. Dia memuat juga visi misi perusahaan, nilai-nilai yang diangkat oleh perusahaan dan lain sebagainya atau sebuah entitas, maka GSM ini menjadi tata aturan. Jadi kalau di di apa dicontohkan misalkan ketika Indonesia itu berdiri di tahun 1945, diumumkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, maka harus ada aturan yang jelas. Mau kemana sih sebenarnya Indonesia ini? Nah, kalau di GSM juga sama. Kalau satu identitas itu dibuat, maka dia harus ada aturan-aturan yang melingkupinya. Supaya bentuk konsistensi dari entitas perusahaan tersebut itu konsisten sampai akhir. Nah, ini GSM yang ideal ya, idealnya GSM di perusahaan-perusahaan besar. Termasuk ketika dulu saya bekerja di Roundbox itu, communication, dia sebagai third party untuk membuat GSM, itu juga berusaha semaksimal mungkin agar konsistensi dari perusahaan tersebut itu tidak hilang. Nah, kita bisa mengandaikan apabila sebuah GSM itu tidak digunakan dengan baik. Apabila sebuah GSM yang seharusnya ada kemudian tidak ada, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan terus berubah desainnya. Dan itu yang terjadi pada UMKM-UMKM di sekitar kita. Kita melihat bahwa besok desain dia cappuccino cincau misalkan, itu beberapa bulan kemudian berubah menjadi kedai es teh 3 ribuan misalkan. Nah, karena tidak konsisten ya akhirnya akan selalu berbeda dan dianggap orang bahwa oh ternyata usahanya sudah beralih gitu. Maka dari itu penting untuk bisa membuat sebuah standar grafik manual yang meskipun itu tidak sekompleks pada perusahaan-perusahaan besar. Minimal banget itu, minimal yang dimuat adalah logo, filosofi logo, aturan penggunaan logo dan aplikasi-aplikasinya. Itu minimal banget. Termasuk warna di dalamnya, termasuk grid system di dalamnya. Nanti akan saya jelaskan pada slide-slide setelahnya. Nah, hal yang sering terjadi pada identitas visual, khususnya logo, atas tidak adanya atau tidak mengikuti GSM, itu akan berdampak pada perubahan, baik warna maupun bentuk, ataupun komposisi. Sehingga perbedaan persepsi itu akan muncul. Itu yang saya ceritakan tadi, awalnya cappuccino cincau, awalnya es kepal Milo berubah menjadi es teh 3 ribuan gitu. Itu kan berubah dan terkesan tidak profesional gitu, tidak memiliki nilai yang kuat karena perubahan-perubahan yang tidak konsisten. Dan penyebaran identitas visual yang tidak konsisten menyebabkan terhambatnya penanaman image kepada audiens. Dampaknya apa? Penjualan yang dilakukan oleh usaha tersebut itu akan cenderung diragukan oleh audiensnya, oleh konsumennya dia. Nah, biasanya dalam satu konten GSM itu terdapat cover pembukaan makna filosofi logo, logo hitam putih, grayscale, in-grid, logo, kemudian clear space area, warna, tipografi, elemen estetis, layout penerapan identitasnya, kemudian correct and correct use, stationery, dan lain sebagainya. Tapi untuk GSM yang kalian kerjakan pada DKV 1 ini, itu hanya akan berkutat pada wilayah yang lebih simpel, berfokus pada aplikasi media yang diterapkan. Nah, saya kasih contoh dari Fix Enterprise gitu. Dari Fix Enterprise ini ada banyak banget gitu. Sampai ada invoice-nya, amplop dan kop surat dan lain sebagainya. Dari mana kita bisa merumuskan ini semua? Dari kebutuhan pada perusahaan.
Jadi jangan dibayangkan apabila kita mengkonstruksi sebuah GSM pada usaha yang bersifat manual atau yang bersifat pada lapangan itu akan sama dengan yang bersifat pada digital. Jadi table of contents ini akan selalu mengikuti dari kebutuhan perusahaan. Misalkan yang tadi, yang manual misalnya, dia masih butuh spanduk, dia masih butuh kop surat, dia masih butuh stationery, dia masih butuh sign system dan lain sebagainya. Tapi bagi perusahaan yang berbasis pada digital itu semua tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah UI UX gitu kan. Yang dibutuhkan adalah desain web, yang dibutuhkan adalah desain interface pada HP, pada aplikasi dan lain sebagainya. Maka dari itu table of contents ini akan sangat dipengaruhi, bukan dipengaruhi, tapi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan perusahaan. Nah, di dalamnya ada kata pengantar, biasanya ada ulasan siapa, bagaimana, kemudian tujuan, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting, konten panduan brand itu akan memuat logo utama dan logo lain, seperti logo produk, anak perusahaan, program perusahaan, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibayangkan bahwa GSM tidak hanya sekedar satu logo saja, tetapi dia juga harus menakar atau meneropong logo-logo masa depannya itu seperti apa. Jadi juga harus ada penjelasan makna logo, konstruksi, ukuran minimal logo, ada clear space area, clearance area, dan lain sebagainya. Contoh, Van Bakery, Van Ban Bakery. Itu dari apa sih inspirasinya? Jadi ketika kita memposisikan sebagai pembaca GSM, maka kita akan langsung tahu, oh tujuan dia akan kayak gini loh sebenarnya. Itulah mengapa perlu seorang desainer itu mendalami sampai titik terdalam dari sebuah entitas. Tidak hanya sekedar mendengar definisi kemudian selesai, tapi juga meneliti lebih dalam dia itu inspirasi dasarnya dari apa. Semangat juangnya seperti apa. Contoh lain ada Bella Sicilia, sorry. Dia dari ornamen digabung dengan piring, digabung dengan es. Ini restoran ya dia. Contoh lain, ada Fat Egg, gitu kan. Logo utama dan logo lainnya seperti produk anak perusahaan dan program perusahaan itu ditampilkan juga, gitu. Jadi, apakah logo ini akan selalu berubah? Ya, selalu bergantung pada kebutuhan perusahaan sebenarnya. Tetapi akan berbasis pada filosofi, misi, visi, nilai yang ada pada sebuah perusahaan. Gitu. Contoh, ada dua logo dalam satu brand. Bolehkah? Boleh saja apabila target marketnya ada dua segmen misalkan. Atau konsepnya memang dibagi menjadi dua hal misalkan. Contoh ini ada Koko Klambi. Digunakan untuk semua desain dengan gaya kolase. Sedangkan yang kanan digunakan untuk semua desain dengan gaya yang lebih cair. Nah, filosofi-filosofi logo ini, inspirasi-inspirasi ini sebaiknya itu harus ditampilkan dalam GSM. Bukan proses kalian ber-GSM, bukan, tetapi lebih ke bagaimana orang memahami bahwa logo tersebut itu terinspirasi dari apa, gitu. Secara singkat saja satu halaman itu lebih dari cukup sebenarnya untuk menjelaskan. Contoh, ada master logo dari Fix Enterprise. Di sini ada penjelasan definisi. Dia dapat ide itu dari mana dan lain sebagainya. Selain master logo juga ada makna logo. Jadi dibagi antara logogram, ini logo type semua ya, logo type pada logo yang bagian atas dan logo type yang pada enterprise-nya. Itu didefinisikan. Kemudian ada clear space area. Clear space area ini adalah area-area yang tidak boleh dicampur dengan elemen visual yang lain. Clear space area ini juga berperan untuk bisa mempertunjukkan logo agar lebih terlihat dibandingkan elemen-elemen desain yang lain. Contoh clear space area yang digunakan oleh Aqua itu bagi saya memberikan contoh yang baik penggunaan clear space area. Logo Aqua itu logo yang cukup rumit ya, karena dia memakai gradasi, kemudian dia juga menggunakan font type yang tidak simple, dan juga penggradasiannya juga lebih kompleks bagi saya. Tapi dia selalu bisa menampilkan logo Aqua itu dimanapun gitu.
Nah, aplikasi clear space area dari Aqua ini bisa ditiru. Contoh tadi ada kuku kelambi misalkan. Clear space area biasanya diambil dari elemen yang ada pada logonya, gitu. Dan elemen dari logo ini yang kemudian dijadikan patokan bahwa area ini itu tidak boleh ada tertimpa atau ada background dari elemen lain. Itu yang disebut sebagai clear space area. Jadi paham mengapa sekarang logo itu gampang banget dikenali, ya karena memang dia menjadi sentral, karena dia memang ditempatkan pada wilayah yang terdapat clear space areanya. Berbeda dengan tipografi atau copywriting yang ditempel pada satu pengumuman atau dua pengumuman, dia bisa diedit atau dia bisa diubah bentuk font logonya, font type-nya gitu. Tapi kalau logo nggak bisa. Kalau logo itu sudah ditetapkan pada grafik standar manual, maka mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus konsisten. Supaya apa? Ya balik lagi ke penjelasan pertama tadi, bahwa harus ada suatu hal yang mengatur kekonsistenan itu. Nah, logo grid system juga sama. Kalau tadi clear space area berkaitan dengan area yang tidak boleh dimasuki wilayah-wilayah elemen desain yang lain, sedangkan logo grid itu akan membantu kita untuk membuat logo yang besar atau logo yang tidak bisa dicetak menggunakan mesin cetak. Jadi harus di grid. Di grid itu diukur secara gridnya, diukur secara pasti dia terletak pada kotak yang mana. Grid system ini ada banyak sekali tipenya. Kalian bisa cari di Behance, Creavi. Tadi nanti akan saya contohkan logo-logo besar yang lain. Dan contoh yang lain bisa seperti ini. Ini juga grid system, grid juga grid system. Jadi berapa jaraknya 1x, 4x, 3x, 3x dan lain sebagainya. Fungsinya untuk apa? Merapikan. Gitu. Kemudian penempatan tagline apabila ada. Yang seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa tagline itu opsional, tidak wajib ada, tetapi sebagian besar perusahaan yang memiliki identitas yang besar juga, semacam Aqua gitu, air pegunungan asli, kemudian lei mineral ada manis-manisnya, kemudian Sprite nyatanya nyegerin, itu semua tagline. Biasanya mereka memiliki itu. Kemudian yang tidak kalah penting untuk diobrolkan atau ditampilkan dalam GSM adalah konfigurasi skala logo yang menunjukkan beberapa ukuran logo, dimulai yang terkecil sampai yang terbesar. Contoh yang lain itu ada logo type-nya, itu berapa, kemudian untuk website berapa pixel, dan lain sebagainya. Bisa juga dilihat dari komposisi logonya, apakah dia hanya logogram saja atau bisa dicampur logogram logo type. Apakah dia horizontal bisa, vertikal bisa, itu juga akan bergantung pada penerapan dan juga ide dari si desainer. Untuk diterapkan seperti apa sih kira-kira bagusnya gitu. Nah, ada juga konfigurasi logo pada grafik standar manual, di mana biasanya ada warna di dalamnya. Jadi ada corporate color. Ini dibedakan dengan logo color ya. Corporate color itu adalah warna perusahaan. Warna perusahaan itu berbasis pada penetapan GSM yang lebih tinggi. Jadi GSM yang paling tinggi itu adalah GSM perusahaan. Di bawahnya ada GSM produk. Jadi GSM untuk produknya, ada GSM untuk aplikasi-aplikasinya. Jadi yang namanya corporate color itu biasanya sudah ditetapkan oleh si perusahaan, yaitu warna khas yang biasanya warna pada logo. Itu sebagai corporate color. Nah, corporate color ini juga akan mempengaruhi semua bentuk aplikasi desain, yang mana aplikasi desain yang baik itu akan mengikuti corporate color-nya. Gitu. Ada warna yang perlu diatur adalah versi warna logonya, apakah full color atau hitam putih atau grayscale, termasuk inverse, reverse. Inverse, reverse itu adalah bentuk logo yang apabila dia dibalik warnanya dengan warnanya dia sendiri ataupun dengan hitam putih itu akan tetap terlihat. Kemudian ada grayscale dan versi warna yang lain yang memang dibutuhkan. Misal contoh gradasi. Gradasi itu kan cukup kompleks ya. Berapa derajat dia menggradasikan, kemudian warna apa dalam gradasi, warna pertama apa, warna kedua apa, kalau dia menggunakan 3 warna, dia di warna tengah apa. Contoh yang tadi saya kasih gambaran adalah logo Aqua. Jadi logo Aqua itu kompleks gradasinya, kemudian warnanya juga banyak,
Dan apakah itu sebuah logo yang baik? Ya, logo baik, toh sekarang dia menjadi besar dan penjualannya sangat sangat besar dan cukup cukup pintar dalam mengelola hal tersebut gitu. Nah, di Fix juga termasuk konsisten karena ada warna dasarnya sebagai corporate color. Kemudian corporate color yang lain seperti ini yang tadi saya bilang ada gradasi, nah itu diatur gradasinya kalau memang ada gradasi. Nah, ini yang disebut sebagai logo reverse tadi, apabila dia dibalik warnanya itu seperti apa dengan warna yang dia miliki. Kemudian ada logo reverse yang lain dengan berbasis pada corporate color yang sudah ditetapkan. Ketika dia dibalik seperti apa? Jadi logonya putih itu harus seperti apa backgroundnya. Kemudian ada color guiding gitu. Ada color guide. Jadi di sini CMYK-nya dan ada yang boleh digunakan. Jadi warna-warna yang bagian kanan ini adalah biasanya warna-warna yang boleh digunakan. Logo black white juga sama, grayscale sudah cukup jelas. Kemudian ada yang penting untuk bisa diterapkan pada GSM adalah incorrect use. Saya mendapatkan informasi bahwa tahun kemarin incorrect use itu masih digunakan, tapi tahun ini kita tidak menggunakan incorrect use. Betul, kita tidak menggunakan incorrect use karena basis kita adalah aplikasi dulu. Jadi hari ini kita ngelihat gimana sih sebenarnya standar dari GSM itu. Gitu. Contoh pada GSM di Twitter gitu kan, incorrect use-nya ada banyak nih, nggak bolehnya ngapain. Nah di fixed enterprise tadi itu juga sama. Biasanya incorrect use itu disertai dengan definisi di sampingnya gitu. Nggak bolehnya kenapa sih? Supaya bisa lebih jelas. Termasuk penempatan, perubahan komposisi, kemudian juga perubahan background, kemudian penghilangan elemen. Nah itu semua diatur pada incorrect use. Apakah harus sedetail itu? Ya, untuk GSM yang memang ideal ya. Karena yang seperti yang saya sudah bilang tadi di depan bahwa GSM itu akan memberikan panduan kepada desainer-desainer berikutnya untuk meneruskan usaha dari logo gitu. Kalau itu nggak ada gimana? Ya jadinya inkonsisten gitu. Bisa saja nanti logonya diubah, bisa saja logonya tidak lebih standar beberapa tahun ke depan dan lain sebagainya. Nah, konten panduan brand ini juga secara grafis khas itu ada. Gitu. Apa sih yang disebut sebagai grafis khas? Gitu. Grafis khas atau elemen estetis bahasa lainnya itu adalah elemen-elemen yang digunakan sebagai pendukung yang biasanya menciptakan keunikan atau kekhasan. Contoh seperti BNI 46 menggunakan warna orange untuk menjadi grafis khasnya dia. Jadi tulisan 46, kemudian Mandiri dengan benderanya dia, kemudian BTN dengan warna birunya, dan juga elemen kotak-kotak yang memang sangat sangat khas bahwa itu bank dan lain sebagainya. BCA juga ada sebutan lain selain grafis khas ataupun elemen estetis. Selain visual style tadi adalah elemen estetis. Jadi bentuk-bentuk elemen yang digunakan untuk menghias atau mendukung identitas yang lebih konstruksional. Nah, elemen lainnya juga perlu diatur seperti Coca-Cola, misalkan contoh gaya fotografinya seperti apa, gaya ilustrasinya seperti apa, background dan elemen lain yang membawa satu nuansa brandnya seperti apa. Hal ini tidak lepas dari identitas apa sih sebenarnya yang pengen diangkat pada konstruksi itu. Gitu. Nah, selain tadi ada warna, ada juga corporate typeface. Gitu. Corporate typeface ini adalah font type atau tipografi yang digunakan oleh corporate. Ini juga diatur supaya terjadi konsistensi termasuk dalam penulisan surat. Misalkan untuk penulisan surat menggunakan Garamond, untuk body copy-nya, untuk headline-nya dia menggunakan Time News Roman atau menggunakan Tahoma misalkan. Typeface ini merupakan media yang juga harus diaplikasikan pada aplikasi-aplikasi media. Gitu. Dia untuk primary-nya, untuk secondary-nya dan lain sebagainya biasanya yang digunakan itu satu family gitu, satu keluarga huruf. Misalkan Gotham, ya Gotham dari Gotham Bold, Gotham Italic, Gotham Super Bold, kemudian Gotham, semua Gotham keluarga Gotham digunain misalkan. Nah itu penting
Misalkan kayak gini. Jadi untuk headline apa, untuk body text atau paragraf apa, untuk highlights apa, dan lain sebagainya. Biasanya ada tulisan typeface-nya itu dari huruf apa, kemudian ada sampelnya, lorem ipsum, dor imet, amet, dan lain sebagainya. Gitu. Ini satu kata yang biasanya digunakan lorem ipsum itu. Orang katanya itu urutan urutan A sampai Z. Kemudian ada konten brand penempatan penerapan logo pada media. Nah, ini yang kita menjadi fokus pada di Cafe 1 ini. Apa sih isinya? Isinya adalah penempatan maupun elemen lain pada berbagai media yang disertai posisi antar elemen dan contoh ukuran desainnya. Ada stationery, kemudian ada stationery itu adalah ATK. ATK itu merupakan alat tulis kantor. Kalau alat tulis kantor ya berarti secara logika alat tulis kantor apa yang kira-kira dibutuhkan oleh perusahaan tersebut gitu. Oh, dia butuh surat menyurat, berarti butuh kop surat. Dia butuh dalam surat menyurat butuh amplop, berarti amplop masuk gitu. Cara berpikirnya begitu. Jadi jangan mencontoh kemudian hanya sekedar mencontoh aja tanpa tahu esensi dari aplikasi media itu maksudnya gimana sih gitu. Jadi kalau misalkan kalian mencontoh bidang telekomunikasi akan berbeda dengan mencontoh pada bidang kuliner misalkan. Itu beda. Restoran juga beda. Restoran akan lebih banyak lagi. Restoran tuh ada ada setting meja, kemudian ada setting ruangan, kemudian juga eh, di bagian depan atau baliho depannya itu ada banyak banget ya restoran. Telekomunikasi juga sama, masing-masing memiliki plus minusnya atau masing-masing memiliki kelebihan atau kekurangannya. Makanya sebagai desainer itu hal tersebut itu harus peka ya. Bukan hanya sekedar mencontoh yang ada kemudian ya sudah saya membuat itu gitu. Enggak, harus yang pertama yang harus dilakukan adalah apakah memang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan tersebut untuk dibuat aplikasi media A misalkan. Kalau nggak butuh kenapa harus di itu gitu. Kenapa harus dibuat? Nah, pertanyaan berikutnya lah kalau nggak ada Pak, antara nggak ada dan belum mencari itu adalah dua hal yang berbeda. Biasanya kalau udah ngomong nggak ada itu karena dia udah males banget nyari gitu. Yang akhirnya ya sudah apa adanya aja. Nggak gitu konsepnya. Cara cara untuk mengkonstruksi bentuk dari aplikasi media ini adalah kita mengetahui dulu bagaimana dia berinteraksi dengan audiensnya melalui apa-apa saja. Contoh ketika Traveloka menempatkan ambience medianya dia ke stasiun-stasiun di KRL di Jabodetabek gitu. Pertimbangan itu tidak lepas dari orang yang memesan Traveloka itu kebanyakan orang-orang yang sibuk bekerja gitu. Orang-orang yang setiap hari sudah berangkat kerja, berangkat pagi, pulang malam, kemudian pengen liburan gitu kan. Nah, Traveloka menargetkan itu dan itu satu hal yang menarik menurut saya. Akhirnya Traveloka tidak hanya sekedar meskipun dia bisnis online, tapi dia tidak hanya sekedar berkecimpung pada e-poster atau postingan di media sosial saja, tetapi ke wilayah-wilayah baliho, ke wilayah-wilayah ambience media. Ambience media itu media yang tidak biasa ya. Dalam artinya misalkan dia berbentuk kursi atau berbentuk kalau di Jakarta banyak banget contohnya. Jadi misalkan ada gantungan gantungan bis itu ada jam tangan di sininya gitu dan lain sebagainya. Itu merupakan satu hal yang hasil dari eksplorasi ide. Jadi ide itu bukan sesuatu hal yang berasal dari tanah kosong yang kita diem kemudian dapat idenya enggak. Ide itu berakar pada riset gitu, berakar pada observasi kita terhadap satu brand secara penuh. Nah, biasanya ide itu akan muncul ketika kita memang benar-benar memahami, oh, permasalahannya adalah ini nih, gitu. Solusinya adalah ini dan lain sebagainya. Dan hal tersebut yang menjadi penting untuk bisa dihadirkan kembali sebagai sebuah konstruksi GSM ya. Nah, balik lagi ke stationery. Jadi stationery apakah perlu apa saja isi stationery yang dibutuhkan itu akan kembali ke masing-masing perusahaan gitu. Apakah memang perlu kop surat gitu? Kalau memang dia perusahaannya kecil ngapain buat kop surat dan lain sebagainya. Contoh yang lain ada amplop, kemudian ada invoice gitu. Mungkin beberapa perusahaan tidak penting ada invoice kayak seperti UMKM gitu kan akan jarang yang menggunakan invoice gitu. Hanya pemilik UMKM yang
punya literasi keuangan yang bagus, yang dia tahu neraca, kemudian penting untuk membuat pembukuan itu menggunakan invoice. Bahkan sampai pada titik pembuatan buku jurnal itu menggunakan invoice. Nah, contoh yang lain. Jadi aplikasi ini juga bisa dikonstruksikan pada wilayah-wilayah yang lain, misalkan pada truk, ini ambience masuknya. Jadi membranding truk agar sesuai dengan Coca-Cola, kemudian ada bot, ada merchandise, kemudian juga ada pada mobile branding dan lain sebagainya. Selebihnya contoh GSM yang digunakan perusahaan itu ada banyak banget yang bisa dieksplorasi atau bisa dilihat gitu. Banyak referensi yang bagus dari Behance gitu. Ada tiga tiga apa namanya tiga minimal tiga link yang bisa kalian akses untuk bisa melihat bagaimana GSM itu ditampilkan. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan kah berkaitan dengan GSM sebelum saya kasih contoh? Silahkan. Udah, nggak ada. Kebayang bagaimana sulitnya membuat GSM? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya kasih contoh? Halo, tes tes. Terlalu seru saya seperti ini. Oke, kalau tidak ada contoh, saya akan tidak ada contoh. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan berikan gambaran bagaimana sih sebenarnya membuat logo gitu kan, yang kemudian bisa diaplikasikan pada grafik standar manual. Nah, teman-teman ada koreksian dulu atau pertanyaan boleh silakan untuk buka mic kemudian ngobrol. Ya udah nggak ada ya. Lanjut nggak nih? Lanjut, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Jadi bisa kebayang bagaimana sulitnya membuat GSM dan sulitnya membuat logo. Saya sudah memberikan beberapa contoh. Jadi beberapa contoh, beberapa link. Jadi kita mulai dari Gojek dulu ya. Studi kasusnya ke Gojek dulu. Gojek itu dalam bahasa Jawa bermain gitu, bercanda namanya Gojek. The Brain of Gojek ini bisa kalian lihat di Behance gitu kan. Linknya juga sudah saya berikan. Kalian bisa lihat bagaimana bentuk Gojek yang selama ini di sekitar kalian itu ternyata ada brand booknya loh gitu. Makanya tadi saya bilang selain dari grafik standar manual, nama lain dari GSM itu ada banyak, ada MCI, Manual Corporate Identity, Visual Communication, kemudian brand guideline dan lain sebagainya gitu. Jadi Gojek ini cukup berani, dia menampilkan semua desainernya dia gitu. Dan kalau kalian pengen tahu karya-karya desain atau masing-masing dari ini tidak semua bisa ini ya, tidak semua ber apa namanya, tidak semua bisa mengerjakan ini secara keseluruhan. Jadi biasanya mereka berkolaborasi. Ada ilustrator, ada desainer grafisnya, kemudian juga ada art directornya dan lain sebagainya. Itu cukup menurut saya cukup bisa menggambarkan sebenarnya kesempatan membuat desain itu berbasis pada kemampuan kalian masing-masing. Jadi kalau kalian merasa bahwa kalian kurang dalam layout ya nggak masalah gitu. Perkuat aja bagian ilustrasi atau perkuat aja pada bagian branding misalkan. Tapi semua jalur itu memiliki konsekuensi logis. Misalkan pada branding ya belajarnya kayak gini. Lebih ke riset yang digunakan, kemudian mengambil keputusan, kemudian membrainstorm lebih banyak lagi. Nah, nanti akan saya kasih contoh bagaimana sebuah logo itu ditemukan atau dikonstruksikan meskipun kalian sudah membuat pada sebelum UTS kemarin. Nah, Gojek ini cukup representatif, layoutnya juga menarik. Ini sebenarnya ada video. Kalau kalian pilih di apa namanya di sini ada videonya dia di bagian advance, kemudian bisa di uh, apa namanya bisa di play sebenarnya.
Mana tadi? Kok hilang? Nah, ini. Nah, dia menggunakan tagline pasti ada jalan. Ini Gojek di tahun ini masih baru kok, masih belum ada 5 tahun kalau nggak salah Gojek nih. Yang brand barunya ini ya. Logo barunya dia. Ini seperti yang saya bilang tadi ada reverse, ada logo-logo yang diterapkan dengan menggunakan identitas yang sudah dipilih. Ini yang sudah kalian kerjakan juga, gitu kan? Ada ikon-ikon yang digunakan. Ini bisa menjadi inspirasi yang bagus. Jadi linknya juga sudah ada di PPT PDF yang sudah saya kirim. Filosofinya, jadi tidak hanya sekedar judulnya filosofi logo gitu. Bisa the soft story gitu. Ini Gojek ini cukup cukup di luar dari kebiasaan para desainer Indonesia yang membuat GSM ya. Jadi bukan judulnya filosofi logo, tapi bagaimana eh, cerita atau storytelling dari penyelesaian masalah ini gitu. Mulai dari mapping, bentuknya mapping dibuat mapping, meskipun itu sebenarnya agak dipaksa ya. Kan bentuk bentuk titik map kan nggak kayak gini kan sebenarnya, tapi ini agak dipaksa tapi itu bagus sih menurut saya karena dia mengkorelasikan gitu. Ada search button, kemudian ada power button, kemudian ada object driver dan lain sebagainya. Kemudian ada color block gitu. A mistakes you cannot miss dan lain sebagainya. Ada ya color of illustration-nya. Jadi kalau mau ngomongin tentang aturan ada banyak banget yang bisa diatur sebenarnya. Dan itu akan bergantung pada kompleksitas proyek GSM. Biasanya GSM yang memang sudah besar, proyek ini biasanya lebih dari 1 M ya pasti. Nggak mungkin ini di bawah 1 M biasanya. Jadi untuk membuat GSM ini aja mereka mengkonstruksikan ada banyak banget. Karena ini hasil akhir kan. Kita bisa bayangkan dapurnya mereka itu pasti akan berantakan banget gitu. Banyak banget ide-ide yang dieksplorasi. Nah, ilustrasi yang ditampilkan dan ilustrasi ini saya pikir teman-teman juga berkali-kali lihat YouTube muncul bentuk-bentuk ilustrasi kayak gini di Gojek gitu. Dan karena mereka konsisten dengan itu, ya it's no problem gitu kan. Dan mereka semakin berkuat. Bahkan untuk visual style-nya mereka atur di dalamnya. Warna yang digunakan, purpose warna. Jadi ketika ketemu warna ungu itu harus menggunakan warna apa yang lain, termasuk gaya fotografi seperti yang Coca-Cola tadi lakukan gitu kan. Ada logo type-nya, primary typeface-nya itu. Jadi primary-nya sebagai apa gitu kan. Ini video juga bagian primary. Jadi ini dia merupakan satu brand book atau sebuah grafik standar manual yang mendapatkan award ya, AIDA itu di 2020 sebagai silver, kemudian AIDA Design Silver Winner di 2020 pada kategori Print Corporate Identity. Nah, ini bisa jadi searching kalian di bagian atas ini. Di bagian search itu kalian bisa ketikkan Print Corporate Identity. Nah, hal tersebut juga bisa terlihat. Ini ada banyak banget nih. Ada desainer, kemudian juga pemikirnya ada banyak banget. Ini semua artisan semua gitu. Ilustratornya siapa, kemudian desainer itu bisa dilihat satu persatu. Kita pindah ke BCA, satu bank yang dulu saya belajar guys. Jadi Ron Bock itu pernah dapat BCA Corporate Identity Manual. Awalnya namanya adalah Manual Corporate Identity, bukan Corporate Identity Manual, tapi Manual Corporate Identity. Itu yang mengerjakan adalah salah satu BOD atau Board of Director yang dulu saya ikut perusahaannya. Dan saya pernah memegang itu buku GSM dari BCA. Kompleks, kemudian isinya jauh lebih banyak daripada 15 halaman ini. Kayak bisa download ini, bisa download brand-brand yang lain itu dari apa namanya dari ininya mereka gitu. Ketika aja di Google itu kan grafik standar manual BCA, grafik standar manual apa gitu kan untuk cari identitasnya dia. Nah, di sini juga sudah ada aplikasi-aplikasinya. Gitu. Ada grid sistemnya, logo mark, logo type, kemudian ada standar logo. Sesimpel ini sebenarnya. Ada catatan, kemudian ada tagline, kemudian ada logo BCA-nya.
logo BCA pada warna ini juga masuk ke reverse gitu kan, penggunaan logo yang salah, kemudian ada standar biru BCA, dan akhirnya menjadi apa, menjadi sebuah standar. Nah, yang perlu diperhatikan pada standar warna itu tidak hanya sekedar CMYK-nya, tapi warna-warna lain yang memang selain CMYK, misalkan RGB, kemudian ada hex, kemudian ada Pantone, kemudian ada Manitoka, TC, dan lain sebagainya. Itu merupakan identitas warna yang memang harus dicari gitu. Jadi seperti warna Pantone ya. Dalam percetakan warna Pantone itu akan bermanfaat untuk cetakan-cetakan yang menggunakan warna khusus gitu. Dan Pantone ini itu memiliki banyak banget warna yang harus disesuaikan, yang berbeda ketika dicetak. Misalkan RGB, CMYK, Pantone ini sama-sama dicetak menggunakan kertas, itu warnanya bisa beda semua. Tiga-tiganya bisa beda. Atau ketika ditampilkan di layar, itu juga akan berbeda. Alhamdulillah. Kenapa bisa seperti itu? Karena basisnya CMYK itu digunakan untuk percetakan yang menggunakan basis tinta CMYK gitu. Sedangkan Pantone menggunakan percetakan seperti layaknya cetak sablon atau cetak saring. Jadi dia menggunakan layar gitu, shred gitu kan. Tapi warnanya itu harus warna Pantone gitu. Warna satu yang memang dia sesuai dengan itu. Apakah itu sama dengan CMYK? Berbeda. Makanya desainer grafis memang tidak harus ahli dalam apa namanya aplikasi ke bagian aplikasi-aplikasi media, tapi dia harus ahli dalam mengkonsep pada konstruksi yang lebih jelas. Tapi pengetahuan berkaitan dengan bahwa Pantone itu ada, kemudian Pantone itu digunakan untuk apa, CMYK digunakan untuk apa, RGB digunakan untuk apa, hex digunakan untuk apa, itu semua harus paham. Contoh, hex itu adalah warna yang digunakan pada bahasa pemrograman untuk membantu uh, si visual itu, visual misalkan BCA, kita ketik lah BCA ini. BCA Bank Sentral ya, BCA. Nah, misalnya klik BCA Internet Banking ini. Nah, warna hex itu warna ini. Jadi warna yang digunakan pada web atau pada aplikasi media yang biasanya dia menggunakan hashtag warna. Bisa saja berbeda kan, ini beda kan, birunya sebenarnya nggak beda gitu. Ini warna hex namanya, warna belakangnya biru. Di mana bisa kita melihat warna hex yang lain? Di sini. Nah, ini bagian menu ini, di belakangnya ini menggunakan warna hex namanya. Itu beda. Maka dari itu biru belakang ini dia berbasis pada ini, berbasis pada warna hexnya 0066 AE gitu. Ini merupakan warna yang didasarkan pada bahasa pemrograman 0 dan 1 gitu. Kalau RGB red green blue itu adalah berbasis pada layar monitor. Apa dong bedanya layar monitor dengan warna hex tadi? RGB itu cenderung untuk tampilan visual dari layar atau dari aplikasi yang memancarkan cahaya. Gitu. Memancarkan cahaya itu kayak monitor, kemudian LCD, kemudian apa namanya? Ada proyektor besar yang 4K dan lain sebagainya itu menggunakan warna RGB. Sedangkan hex itu berbasis pada yang pemrograman gitu kan, yang menggunakan hashtag typo HTML dan lain sebagainya. Itu berbasis pada HTML-nya dia. Jadi berbasis pada web. Perlu diketahui bahwa yang berurusan dengan bagaimana kita bisa mengeklik ini kemudian muncul ini, kemudian apabila kita kembali ke sini atau di back itu akan ke BCA mobil akan muncul ke sini misalkan. Itu adalah back end developer gitu. Fungsi dari back end developer adalah bagaimana mengkoneksikan antara link dan link itu dengan hasil dari front end developer. Front end itu yang mendesain ini semua ya. Maksudnya yang menata dari atasnya harus seperti ini, kemudian ketika dia di scroll ke bawah seperti ini. Nah, yang front end itu cukup gampang karena dia berbasis pada UX doang. Jadi
bagaimana ketika kita klik ini referensinya kemana gitu. Ketika kita klik karir, referensinya kemana. Nah, itu UI UX namanya. Nah, karena dia berbasis pada pemrograman, maka untuk menampilkan warna yang sesuai dengan keinginan BCA, maka perlu ditetapkan pada hex ini tadi. Kalau RGB seperti layar kalian, jadi kalau kalian lihat di depan ini RGB sebenarnya, red, green, blue. Nah, itu aplikasi perbedaannya. Di CMYK juga sama. CMYK itu untuk aplikasi printing gitu, digital printing biasanya yang menggunakan tinta 4 warna atau tinta yang di rumah, misalkan printer kalian yang di rumah itu memiliki 4 warna biasanya. Itu menggunakan CMYK, cyan, magenta, yellow, dan black. 3. Whatever, ada banyak banget. Bisa kalian eksplorasi lebih jauh. Kemudian tipografi juga sama, aplikasi-aplikasinya. Ada logo anak perusahaan, ada BCA Finance, BCA Insurance, dan lain sebagainya. Dan standar warnanya juga ditentukan, teman-teman. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa sebuah GSM itu adalah sebuah rancangan peraturan yang memang harus ditaati oleh si perusahaan ya. Jadi pun ada standar logo perusahaannya itu ketika dia punya anak perusahaan, maka standar warnanya juga harus dibuat. Nah, ini GSM yang simple menurut saya. Jadi tidak ada aplikasi medianya ya di sini, cuman hanya sekedar logonya aja berupa manual corporate identity. Nah, contoh lain. Ini yang ada di Behance, kalian bisa lihat banyak banget di situ lewat searchingnya. Search Behance gitu kan. Nah, di grafik standar identity atau GSM atau apa, ada banyak lah sebenarnya. Ini ada banyak sekali di sini. Di Behance ada contoh-contoh. Dan juga kalau di DeviantArt itu lebih ke eksplorasi visual. Gitu. Di sini ada eksplorasi visualnya ada banyak. Selain di sini ada di Pinterest. Itu ide eksplorasinya banyak banget gitu kan. Kemudian ada di Kreavi. Kreavi ini merupakan satu website yang memang dia mewadahi industri kreatif di Indonesia. Jadi di sini ada banyak banget gitu. Ada komik, kemudian ada landing page, kemudian ada ada buku cerita dan lain sebagainya. Dan ini bisa menjadi inspirasi ya, gitu. Nah, ini contoh pengembangan alternatif untuk BCA. Apakah ini digunakan untuk BCA? Enggak juga. Terkadang kita butuh terkadang kita butuh perusahaan besar yang memiliki pondasi yang kuat untuk mengembangkan ide kita gitu, untuk melatih ide kita. Dan apakah itu diperbolehkan? Boleh-boleh aja, nggak masalah. Gitu. Jadi pun misalkan kita bikin kayak gini, it's okay, it's fine. Selain melatih kita untuk lebih eksploratif, juga melatih kita untuk membiasakan terhadap brand dari sesuatu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Ada yang mau ditanyakan kah? Udah kebayang ya berarti ya kalau GSM yang kompleks itu kayak gimana, kemudian bentuk GSM yang ada pada perusahaan itu seperti apa, begitu kompleksnya sampai kadang mikirin untuk sampai ke situ aja agak sulit gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa, ajar aja. Oke, ada yang mau ditanyakan kah berkaitan dengan GSM pada perusahaan sebelum kita berpindah ke GSM yang akan kita garap di UAS nanti? Sudah? Nggak ada? Ayo angkat tangan lah, mumpung itu, mumpung kita ada obrolan gitu kan. Silakan. Oh, silakan. Kata langsung buka mic aja, Kak. Nggak usah itu. Maaf Pak, izin bertanya, untuk logo itu tuh kita perlu nyesuaiin nggak sih Pak sama tipografinya gitu? Misalnya di logo itu kita mau masukin kayak logo type gitu Pak, itu kita harus menyesuaikan
tipografinya itu milihnya gimana Pak gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan yang bagus. Gimana sih? Kan tadi kan itu yang saya sampaikan kayak utopia dalam dunia desain ya. Oh, dewa-dewa obrolan berkaitan dengan desain yang sangat apa namanya yang sangat konseptual yang kemudian diaplikasikan. Ini lebih teknis atau nih. Bagaimana sih cara bisa menentukan tipografi gitu kan kira-kira ya? Bener nggak? Iya Pak, benar Pak. Nah, kan kebanyakan pada bingung kan arahnya mau kayak gimana gitu kan. Saya juga sudah siapkan beberapa kasus dalam itu, dalam contoh-contoh. Oke, kita masuk dulu ke bagaimana tipografi itu dibikin gitu. Yang pertama, sebenarnya idealnya kita harus membuat dulu creative brief. Itu idealnya. Kenapa ini menjadi ideal? Kalau di kalian kan ada, kalau nggak salah ada konsep, ini konsep verbal dan konsep visual gitu. Konsep verbal dan konsep visual ini baiknya itu secara konsep verbal itu juga sudah memberikan gambaran gitu. Gambaran secara verbal itu seperti apa. Nah, termasuk tipografi. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah tipografi pada logo, maka konstruksi kreatif brief ini harus jelas dulu. Jadi kita tahu seberapa penting tipografi yang sebenarnya dia butuhkan. Apakah dia tipe perusahaan yang easy going gitu. Misalkan dia perusahaan yang apa namanya yang tidak kaku, kemudian dia mudah berubah seperti Gojek tadi, maka tipografinya akan menggunakan tipografi sans serif. Penentuannya seperti itu. Jadi keputusan menggunakan tipografi, menggunakan warna itu berbasis pada riset kita. Makanya riset kalian kemarin baiknya itu sudah sampai pada titik, oh saya akan menggunakan tipografi ini karena perusahaan ini seperti ini gitu. Misalkan dia berupa terminal, terminal kan punya pemerintah ya berarti ngikuti tipografinya pemerintah gitu. Misal di dinas perhubungan, dinas perhubungan tuh kayak gimana sih tipografinya? Nah, kita ikut dalam tipe keluarganya yang tipografi itu. Bagaimana kita bisa mencari tipe keluarga gitu? Kalian bisa cek aja di Davon gitu kan. Di Davon ada banyak banget tipografi. Ini Davon nih. Ini ada banyak nih Davon dan Co. Tinggal nanti ini diinstal ke komputer kalian masing-masing atau ke laptop kalian masing-masing. Kalian bisa lihat di sini ada banyak banget nih tipografinya. Kalian juga bisa ketikkan di bagian ini misalkan serif gitu. Ada banyak banget serif. Nih, ada font, ada my font, dan lain sebagainya. Misalkan kita klik satu nih. Maka kita akan ditampilkan pada font serif. Gitu. Atau kita ke wilayah yang lebih ini. Tipe letternya. Ada banyak banget. Kalian bisa ambil ini sesuai dengan identitas yang kalian gambar. Dia tinggal download, aplikasikan ke desain kalian. It's okay. Sesimpel itu. Atau kalau kalian punya Adobe itu, Adobe apa ya namanya? Adobe Subscribe itu apa ya? Adobe, nah ini CC namanya, Creative Cloud. Creative Cloud ini cukup membantu ya. Creative Cloud ini cukup membantu karena di sini ada banyak banget. Tapi cukup mahal, 300.000 per bulan untuk aplikasi Creative Cloud untuk semua. Tapi kalau memang mau misalkan satu persatu, misalkan Premiere Pro atau Photoshop doang atau AI doang itu bisa. Saya bukan promosikan, tapi ini merupakan satu apa namanya? Satu cloud yang bisa menunjang desain. Jadi kalau kalian melihat karya-karya desain yang kayak tadi di BCA tadi, mana tadi? BCA. Nah, ini. Bagian BCA ini. Nah, ini. Ini menggunakan Adobe CC ini. Gitu. Ada template-nya di sana. Ada banyak banget template-nya Adobe CC yang bisa digunakan gitu. Template kayak gini, tinggal diaplikasiin aja. Gitu. Tapi bisa juga kalian menggunakan manual. Jadi kalau kalian memang pengen mengasah skill kalian ya dimanualkan sekalian semua. Kalau udah kayak gini dia biasanya udah ke Adobe CC untuk bisa ngambil template. Oke, itu pertanyaan berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya membuat. Jadi basisnya dari sini.
Creative brief. Creative brief ini kalau dalam konsep yang ada pada GSM yang akan kita buat sampai nanti di akhir adalah bagian data verbal dan data visual. Jadi di situ baiknya itu memuat identitas kenapa menggunakan font tersebut, kenapa menggunakan visual tersebut. Sehingga nanti di konsep perancangan ini akan lebih mudah gitu, tak? Kira-kira. Nah, ini ada SWOT-nya. Kalau di mata kuliah yang lebih serius, maksudnya lebih dari kalian itu sebaiknya memang dibuat ini gitu. Kemarin saya ngobrol dengan Bu Putri bahwa DKV 1 kita kali ini itu tidak sampai pada titik ini. Tapi pertanyaan bagaimana cara membuat atau bagaimana cara memutuskan sebuah font yang digunakan dalam sebuah logo itu berbasis pada ini. Berbasis pada creative brief yang sudah ditetapkan. Creative brief dari mana? Creative brief dari client brief. Jadi permintaan dari klien. Saya permintaan dari klien itu lebih sulit untuk diterjemahkan, makanya diterjemahkan lebih detail pada creative brief. Tapi kalian sudah terbantu dengan adanya konsep visual, konsep verbal yang bisa mengaplikasikan. Jadi misalkan di sini tulisannya ada memiliki visi menuju terminal Raja Basa mantap, modern, aman, dan lain sebagainya. Maka tulisan yang diambil ini baiknya memang berbasis pada ini, berbasis pada visinya misalkan. It's okay, it's fine gitu. Atau dia mau berbasis pada bentuknya, ya bentuknya dia ada sirip-siripnya, oh berarti dia sans serif. Nah, biasanya bisa digunakan sans serif. Tapi ini saya menebak dia berbasis pada ikonik dari terminal ini gitu. Dengan warna birunya, kemudian juga ada serif-serif yang tidak terlalu atau semi serif gitu kan, tidak terlalu ketara seperti lainnya Times New Roman gitu kan. Itu bisa. Gitu tak kira-kira tak? Oh gitu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Apakah ada yang perlu dikonfirmasi lagi atau dijelaskan lagi? Ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut lagi materi how to atau bagaimana sih sebenarnya mengeksplorasi visual supaya ide kalian tuh tidak mati pada di depan laptop kemudian nggak mau gimana lagi gitu. Nah, saya biasa untuk memberikan contoh yang paling sederhana melalui karya-karya yang sudah ada gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada logo misalnya Starbucks ini kan, ada Starbucks gitu kan, biasanya saya minta untuk membuat mood board. Ini kebiasaan saya untuk yang kelas DKV yang GSM ya. Itu untuk memberikan eksplorasi ini supaya lebih kompleks itu dari misalkan Starbucks ini saya minta untuk membuat alternatif redesign-nya. Jadi dia buat banyak tuh. Ini latihan awal nih. Ada sekitar 10 kalau nggak salah 10 brand yang saya minta untuk di redesign. Satu brand itu berisi 20 minimal 1 2 3 4 bener. 20 minimal ya berarti 360 saya minta untuk redesign. Artinya mereka berlatih, teman-teman berlatih untuk membuat ini gitu. Kenapa saya memaksa itu? Karena kita tidak akan bisa menemukan bentuk visual apabila kita hanya membuat konstruksinya hanya 1 atau 2 yang aman gitu kan. Ya udahlah saya bikin yang 2 aja misalnya, isi yang baris terakhir aja lah. Yang penting ada gitu. Nggak kayak gitu konsepnya. Cara belajar DKV 2 itu adalah cara belajar DKV 1 untuk mengeksplorasi visual itu adalah membuat sketch sebanyak mungkin. Makanya kemarin Asprak dari RD Mas Aziz itu bertanya ke saya, Pak, alternatifnya hanya 6 gitu. Kalau 6 yang sudah jadi seperti ini, oke, it's okay, nggak masalah gitu. Tapi usahakan ada seperti ini gitu. Ada ini. Nah, ini yang disebut sebagai eksplorasi visual. Berapa Pak ini jumlahnya? Kalau nggak salah saya minta dulu tuh 200 gitu, 300 sih. Jadi bentuk logo itu tidak harus langsung jadi. Itu sangat sangat apa namanya? Sangat utopis kalau bisa dibilang. Jadi kalau kita bayangin kita langsung bisa ngebuat kayak gini misalkan. Yang kayak gininya misalkan.
itu utopis gitu. Kenapa disebut utopis? Karena belum tentu kita bisa mengeksplorasi sebanyak itu. Belum tentu kita langsung terbayang bentuk logo akhirnya kayak gitu. Dan itu saya alami ketika saya di biro iklan. Di biro iklan itu ketika kita pitching gitu kan untuk membuat redesign logo, itu ada saya sebagai graphic designer itu ada 3. Kemudian ada senior graphic designer, saya junior graphic designer, kemudian ada senior graphic designer, ada kreatif direkturnya, kemudian ada art direkturnya, berenam itu ngebuatnya kayak gini nih bentuknya nih gitu, mengeksplorasi sampai titik paling nggak jelas sekalipun. Jadi misalkan kita mengubah mengubah gambar antena ini menjadi 90 derajat lah, itu sudah beda lagi karena ini namanya eksplorasi visual. Namanya eksplorasi visual, ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi ide gitu. Ada yang mungkin kita dalam kondisi nggak antara sadar dan tidak sadar atau kondisi benar-benar lelah dalam eksplorasi visual itu, kita justru menemukan sesuatu yang baru gitu. Dan itulah kenapa seorang kemarin Bu Putri sempat ngobrolin bahwa di grup mengapa sebuah logo itu mahal ya karena ininya eksplorasi visualnya itu nggak berhenti. Bahkan terkadang ketika kita sudah sampai pada alternatif itu pun minta dirombak dari awal lagi. Dan itu hal yang biasa terjadi pada dunia kreatif industri. Gitu. Jadi bisa dibayangkan untuk membuat logo-logo yang seperti ini gitu di JB yang sesimpel ini, itu eksplorasi visualnya bisa segila ini. Bahkan lebih banyak lagi. Karena kita tahu bahwa ya balik lagi, ide itu tidak berbasis pada ruang yang kosong gitu, yang tiba-tiba kita bersemedi kemudian dia hadir gitu, nggak bisa. Logo itu berbasis pada riset, pada penelitian kita pribadi, misalnya ya nggak harus benar-benar riset ilmiah yang ada metodologi pendekatan, kemudian ada perspektif, ada paradigma, ada teoritik dan lain sebagainya, nggak kayak gitu juga. Jadi penelitian, esensi penelitian kan lebih teliti gitu kan, lebih teliti terhadap sesuatu. Nah, ketika kita bisa lebih teliti terhadap sesuatu, maka kita bisa bereksplorasi gitu, membuat kreatif briefnya, menentukan mood board. Jadi ada mood boardnya. Kalau di contoh ini kan sudah ada nih, ada mood board, ada penelitiannya. Nah ini data visualnya termasuk mood board nih. Ada esensi warnanya yang mau digunakan apa gitu. Dan contoh-contoh ini sepertinya dari kakak tingkat kalian atau dari Asprak itu sudah memiliki gitu. Ada gagasan kreatif sama. Dari mana bentuk visual sebanyak itu supaya bisa menjadi logo bentuk yang 6 sketsa logo jadi ini dari sini mind map gitu. Nah, mind map itu ini ada nggak ya? Mana sih? Ada nggak mind map ya? Mind map itu tidak hanya sekedar bentuk mind map yang sederhana. Mind map itu sebaiknya berpeta lebih jauh gitu. Seperti contoh yang tadi, yang ini bagus nih contohnya nih. Saya bisa bayangin bagaimana SMA Al-Azhar Bandar Lampung itu berasal dari Lampung, kemudian memiliki peran apa. Semakin kompleks mind mappingnya, maka kita akan semakin bisa mengeksplorasi lebih jauh. Permasalahan di sini adalah keywordnya tuh terlalu banyak. Keyword itu nggak usah banyak-banyak gitu. Keyword itu maksimal aja 5, kayak di jurnal gitu. Keyword itu maksimal 5. Kenapa keyword masih maksimal 5? Supaya bisa membatasi eksplorasi visual yang kita lakukan. Jadi kalau kalian lihat atau kalian cermati bagian ini tadi, bagian ini tuh kelihatan banget keywordnya itu sudah dipatok menjadi 3 gitu. Sudah dipatok menjadi 3. Satelit, kemudian bintang, dan ruang angkasa. Dan tulisannya NST tentu, karena itu brandnya dia. Di situ dia eksplorasi segila mungkin, sebanyak mungkin, supaya bisa mendapatkan yang bagian ininya, bagian tadi, yang bagian ini, eksplorasi ini, sketsa logonya ini. Gitu. Jadi menanamkan cara berpikir konstruktif mulai dari eksplorasi lapangan. Begitu kira-kira yang bagian mind mapping. Ini mind mapping ini, misalkan dia banyak, biasanya saya minta untuk dipangkas menjadi 3-5 saja. Nah, disitulah kemudian ketika mind mapping itu sudah didapatkan, maka kita bisa list. Ini jadi cara lain ya. Jadi kita setelah membuat sebanyak ini kan bebas banget, dan kemudian ini juga lebih ke ya coret-coretan lah, namanya rock sketch namanya, atau sketsa kasar. Lalu kita rapikan biasanya berbasis pada
logonya, apakah ada yang perlu yang dimasukkan, kemudian mana yang mau ditampilkan gitu. Nah, kemudian membuat logonya. Nah, ini mempermudah sebenarnya. Eksplorasi sebanyak ini apakah semua digunakan? Enggak. Itu adalah dapur dan itu merupakan kalau di industri kreatif seperti yang di-share sama Bu Putri itu, yang seniman dari Bali itu saya meyakini bahwa sketsa dia bentuk desain itu, sketsa tulisan atau sketsa catatan dia atau bahkan sketsa gambar yang dia kerjakan itu bahkan gila-gila. Kenapa saya bisa sebut seperti itu? Cara gores dia itu sudah kelihatan prosesnya. Jadi sekali dia gores, dia sudah tahu akar logo akhirnya akan kayak gimana. Itu adalah bukti dari proses yang tidak di-skip gitu. Proses yang awalnya memahami klien, kemudian membuat eksplorasi, kemudian mengekstraksi dari esensi logo itu, kemudian menjadi sebuah logo. Itu nggak bisa di-skip dan nggak bisa ditipu. Jadi misalkan kalian selama ini menggunakan apa namanya logo maker gitu, itu akan kelihatan. Berbeda dengan memang benar-benar membuat konstruksinya dari awal. Sketsnya banyak, kemudian eksplorasinya juga bagus dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kemudian kita bisa lihat bahwa di perancangan ini untuk apa namanya untuk nanti ya tugas kalian di UAS ya sorry di UAS kalian akan membuat seperti ini dan teman-teman bisa lihat atau bisa minta ke aspraknya untuk memperlihatkan ini. Jadi kalian hanya sampai pada titik standar implementasi logonya saja. Berakar pada latar belakang, kemudian ada tujuan perancangan, kemudian ada data verbalnya seperti apa, data visualnya seperti apa, kemudian gagasan kreatifnya seperti apa, kemudian bisa dieksplorasi dari alternatif logo dan aplikasi perancangan logonya. Dari perancangan logo ini diterapkan ada makna logo, kemudian ada perancangan dari FA-nya, dari warnanya, dan aplikasi penggunaannya. Baiknya kalau membuat GSM tetap harus menggunakan definisi-definisi. Dalam artian ini sebenarnya penjelasan tentang apa sih? Gitu. Misalkan ini standar implementasi logo grid system. Grid system itu digunakan untuk apa sih? Yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa dia merupakan alat bantu untuk membuat grid yang tidak bisa difasilitasi oleh printer. Misalkan mural gedung seukuran 10 kali 20 meter. Nah, itu nggak bisa menggunakan printer, maka kita menggunakan grid system untuk membantu. Misalkan kayak gitu. Ini ada standar implementasi logo, seperti yang sudah saya bilang tadi. Aturan ini juga sudah saya sampaikan pada pertemuan kemarin, teman-teman bisa cek juga. Kemudian sampai akhir aplikasinya, baiknya aplikasi ini berbasis pada yang seperti yang sudah saya bilang pada materi tadi, berbasis pada kebutuhannya. Jadi kalau kalian memang benar-benar ingin membuat GSM yang mendekati standar perusahaan yang sudah saya sampaikan tadi, pastikan kebutuhan dari perusahaan itu benar-benar kalian pahami. Sebenarnya dia butuh apa sih gitu. Itu contoh yang pertama. Jadi kalian bisa minta ini ke Asprak juga atau memperlihatkan. Kalau tidak boleh diberikan, misalnya diperlihatkan juga boleh. Kemudian ini ada grafik standar manual dari terminal Raja Basah, gitu kan? Ada daftar isinya sama sih. Sambutan, konsep verbal, brand identity, sound system, stationery, web design. Itu. Kemudian konsep verbal, konsep visual sama ya. Kemudian ada brand identity-nya, ada logonya, ada logogram, logo type, black white. Kemudian ada filosofi logo gitu. Nanti akan saya tunjukkan juga hasil belajar dari kelas saya di kampus saya gitu kan supaya bisa lebih tergambarkan lah kira-kira gimana sih sebenarnya GSM itu gitu. Ada grid atau grid and safe area gitu. Sebenarnya ini merupakan clear space area. Kata lain dari clear space area di mana area ini tidak boleh terdekonstruksi atau tertutupi oleh elemen-elemen visual yang lain. Typeface seperti biasa, super grafik. Nah, ini nama lain dari elemen estetis gitu. Ada namanya super grafik. Super grafik adalah tambahan atau grafik yang biasanya digunakan terus-menerus untuk membuat konsistensi. Super grafiknya dia menggunakan gambar ini.
ada Rua Jurai gitu. Jadi ini berbasis pada masyarakat, bagus banget bisa sampai pada titik ini. Jadi sampai penggalian filosofinya, berarti penelitian dia berarti benar, penelitian atau eksplorasi visual dia itu berarti benar. Ada ukuran minimal, kemudian ada maskot, gitu kan, ada bahasa piktogram juga seperti yang sudah ada pada tugas pertama. Ini larangan, harusnya di larangan ini ada garis-garis gitu, ada garing supaya lebih itu, lebih apa namanya, lebih terkonstruksi dengan baik. Oke, sebentar, saya ada itu dulu, ada apa namanya, ada urusan bentar. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Kita kembali lagi bahwa ada aturan yang non representasional gitu. Ada sistem grid gitu kan. Ada sign system yang akan kalian buat juga. Makanya baiknya alternatif yang kalian ajukan itu lebih banyak lagi gitu. Tidak hanya sekedar alternatif yang ada, tapi juga bisa lebih lebih eksploratif sesuai dengan mind mapping dan keyword yang kalian tetapkan. Nah, ini contohnya. Ini aplikasinya. Jelas ini menggunakan template, tapi dapat menggambarkan secara jelas. Ada web design, menggunakan UI UX. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa kebutuhan setiap perusahaan itu beda-beda. Kenapa dia menggunakan web design? Saya langsung bisa menebak bahwa oh ternyata dibutuhkan untuk tiket gitu. Saya bisa terlihat karena ini terminal gitu kan. Karena ini servingnya adalah jasanya itu merupakan jasa untuk transportasi. Makanya butuh tiket gitu. Termasuk ini gambaran dari KAI. KAI itu juga membuat tiketing. Saya masih merasakan tiketing yang nggak jelas dulu di tahun 2015-16 itu tiketing masih sangat hancur. Sampai sekarang tiketing menjadi sangat gampang sekali untuk bisa mulai dari pembayaran sampai bagian ini, bagian jadwal dan lain sebagainya. Itu merchandising juga sama. Pemilihan merchandising ini dapat diperkirakan dengan target audiensnya butuh apa sih gitu, atau orang yang akan terima dari ini seperti apa sih gitu. Ini dari Wahyu Satria Wibowo. Saya pikir Bu Putri dan Pak Imam memberikan komentar yang cukup kritis gitu untuk sampai pada titik ini gitu. Nah, contoh lain ada di punyanya Mas Aziz gitu. Ini langsung kelihatan identitas yang dia gunakan, super grafiknya sudah merepresentasikan. Ada toko kawai menggunakan data visual yang cukup representatif, ada konsep identifikasi masalah dan konsep perancangan, terus kemudian mind mappingnya. Nah, mind mapping seperti ini yang sebenarnya diharapkan, karena kita bisa akhirnya bisa mengeksplorasi lebih jauh, kira-kira apa sih gitu. Keywordnya ada di situ, ada bisa dilihat, dan GSM baiknya tidak memuat proses perancangan gitu. GSM itu kan kayak kita gini, apa namanya, menyajikan GSM itu kayak kita menyajikan masakan dalam dalam industri kuliner ya. Jadi kita sebagai chef itu seperti desainer, dapur kita itu justru perancangan ini gitu. Proses perancangan ini itu dapur gitu. Itu di back, dan itu yang banyak dikritisi oleh Asprak, dikritisi oleh dosen. Itu wilayah yang privately kalian untuk membuat masakan itu. Nah, ketika di serve seperti yang punyanya Wahyu tadi, ini di serve itu sudah tidak ada lagi urusan-urusan yang berkaitan dengan bagaimana proses merancangnya. Gitu. Hanya sekedar data-data yang lebih umum seperti data visual, data verbal ini kan umum ya, dan bisa dicari ya, ada konsep gitu. Konsep verbal ini saya pikir juga dia berbasis pada eksplorasi atau observasi yang tidak sedikit gitu. Nah, data visual, data verbal, kemudian bentuk visual seperti ini, sketsa logo yang terpilih, kemudian dibuat, kawain aja, gitu kan. Dan lain sebagainya sampai akhir, aturan benar dan tidak benarnya, ada background. Nah, ini sebenarnya ada yang harus background seperti ini perlu diperhatikan. Karena dia tidak mengatur clear space area tidak diatur, akhirnya tidak terlihat nih. Bisa kita lihat di bagian ini. Ini tidak terlihat jadinya. Ketika di zoom aja bisa kelihatan. Ketika nggak di zoom nggak terlihat jadinya, karena dia berbaur dengan gambar dan dengan warna.
Nah, itu sih contohnya. Ini juga sama, ada banyak banget contohnya. Jadi bisa terbayang. Ini contoh raja bahasa yang lain ya. Nah, kalau mind map seperti ini itu dapat ditebak bahwa dia hanya akan mengeksplorasi pada wilayah yang sedikit gitu. Yang bahkan karena backgroundnya aja udah kelihatan menggunakan background template gitu kan. Harusnya kalau memang mengeksplorasi yang benar-benar itu seperti layaknya Wahyu ini, dia bisa tahu konstruksinya seperti apa. Nah, kalau background template kayak gini, jadinya ketebak, bentuknya akan monoton. Bentuknya akan ya seperti itu aja gitu. Dan proses ini yang penting penting untuk dilihat gitu. Dan bentuknya kayak gini. Meskipun bisa dibilang ini bagus, tapi secara filosofis perlu dieksplorasi lebih jauh gitu. Ini sama, ini ada ruang guru, contoh ruang guru. Nah, kalau sesimpel ini sepertinya perlu untuk mengembangkan lebih 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 banyak lagi, termasuk proses perancangannya. Nah, baiknya memang itu di skip, maksudnya tidak ditampilkan proses perancangan seperti yang saya bayangkan tadi. Saya memberikan gambaran tadi bahwa proses perancangan itu seperti dapur di chef, kemudian masakan itu seperti GSM ini. Jadi gambaran gambaran besar berkaitan dengan hasil akhir itulah GSM. Ini final final artnya. Gitu. Tapi kalau memang sudah diarahkan untuk perancangannya masuk ya nggak masalah, it's no problem karena ini sekedar belajar untuk mengeksplorasi kan. Tapi kalau untuk dunia nyata seperti Gojek tadi yang saya contohkan, mereka nggak ada proses perancangannya. Jadi hasil akhirnya aja. Kalau mereka plus proses perancangannya itu beribu-ribu mungkin ya. Banyak banget yang nggak terdokumentasi gitu kan. Padahal itu sebenarnya proses kreatif itu yang penting. Itulah yang membuat harga logo menjadi mahal karena ada proses kreatif yang tidak hanya sekedar sekali duduk jadi gitu. Bahkan ketika kalian ahli dalam Photoshop ataupun ahli dalam Illustrator atau ahli dalam yang lain, kalian mungkin akan kesulitan kalau idenya tidak dieksplorasi dengan betul-betul. Nah, seperti ini clear space areanya perlu dipertimbangkan lagi. Clear space areanya. Karena tidak ada clear space area, kemudian aplikasi logonya juga sudah bagus gitu kan, sesuai, tapi ada aturan grafik super grafis atau elemen estetisnya yang muncul di sini tetapi tidak diatur. Bagi saya GSM itu aturannya harus sesuai gitu supaya bisa mengeksplorasi lebih lebih baik lagi dan konsisten. Itu materi yang tadi itu bisa, yang ini merupakan contoh materi dari kampus saya. Jadi saya biasanya akan melatih mereka untuk ini dulu, membuat thumbnail lebih banyak lagi, kemudian mengeksplorasi ini, kemudian baru mengeksplorasi lebih jauh lagi, sekali sketch gitu, untuk bisa mendapatkan visual yang paling cocok. Oke, itu contoh-contoh yang ada. Saya akan kasih contoh berkaitan dengan gimana sih kalau saya benar-benar berbasis GSM yang ideal gitu kan. Kalau saya berbasis GSM yang ideal, maka saya akan bentuknya akan kayak gini. Ini ada di Behance saya, gitu. Biasanya saya minta untuk yang memang bisa jadi contoh ada di Behance, di akun saya di Behance Wiro Sasono. Kemudian kalian klik di bagian appreciation. Nah, di sini ada contoh tugas dari mata kuliah yang saya ampu, termasuk GSM ini. Di sini ada, biasanya saya minta untuk mereka membuat catatan lapangan juga untuk yang DKV 3 atau membuat brand. Kalau di mata kuliah di ITERA itu ada branding 1, branding 2, bahkan ada VB, visual branding. Nah, itu lebih kompleks lagi. Tapi standarnya biasanya kalau dari saya akan minta untuk mereka mengeksplorasi sampai pada titik yang brand atau jenama itu memang sampai akhir ya. Gimana sih bentuknya gitu. Dan saya tidak akan mematok format apa sih sebenarnya yang penting atau mana yang perlu kita itu, enggak. Patokan saya adalah konsep kalian mau apa, kan gitu. Apa yang kalian pahami dari brand tersebut, nah itu yang diaplikasikan. Termasuk Anca ini, gitu. Ini dikerjakan 2 orang ya kalau di kampus saya, jadi cukup membantu.
Jadi dia ketika kita masuk ke yang ini aja dulu, ke yang logonya, logo yang apa namanya, daftar isinya. Gitu. Daftar isinya tuh nggak banyak, halamannya sampai 45 tapi. Jadi dia menggunakan dua bahasa. Ketika saya membimbing satu tim ini, mereka menggunakan dua bahasa. Kenapa menggunakan dua bahasa? Karena target mereka mereka tidak hanya orang yang di dalam negeri, tapi di luar negeri juga. Jadi kalau ngomongin pembahasan brand ada banyak banget dan itu belum saatnya kalian belajar itu, tapi ini sebagai sebagai apa namanya referensi aja, sebagai gambaran. Kalau ngomongin brand apa aja sih? Ada brand value, ada brand identity, ada brand personality, kemudian ada logo. Gitu. Nah ini yang saya sebut tadi ya, inspirasinya dari mana kalau logo itu. Dan contoh ini tidak hanya ini saja. Contoh ini bisa kalian cari dengan menggunakan kata kunci graphic design, brand identity, di Behance, di Kreavi, itu ada banyak banget. Di sini ada banyak banget, serius. Dalam Kreavi ini semua bagus-bagus menurut saya dan patut bisa menjadi standar gitu kan. Atau di Behance ini juga bagus, ini kalau ini luar negeri, sedangkan yang Kreavi ini di Indonesia kebanyakan. Gitu, teman-teman. Oke, jadi daftar isi kalau basis dari saya kayak gini. Ada master logo sampai super grafik, inspiration, pattern, dan lain sebagainya. Merchandise ada banyak. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kah? Atau mau ngobrol sharing session berkaitan dengan grafik standar manual dan sebenarnya gimana sih proses kalian selama ini? Atau ada kesulitan apa yang mungkin mungkin kalian temui dalam membuat grafik standar manual? Silakan bagi yang mau bertanya. Gak ada. Atau mungkin dari Bu Susi atau Bu Putri mungkin memberikan tambahan ataupun koreksi dengan materi yang saya sampaikan hari ini mungkin jadi bisa apa namanya memberikan pengkayaan lah atau mungkin saya ada yang salah dalam perspektif brand ini gitu. Silakan Bu Susi atau Bu Putri. Saya pikir Bu Maria belum join ya. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Angga ya. Ini insight banyak banget dari Pak Angga ya teman-teman, khususnya DKV 1. Dimana kan DKV 1 ini teman-teman yang baru lulus TPB nih Pak Angga. Jadi benar banget yang tadi Pak Angga sampaikan. Kita kan kemarin sudah membicarakan timeline ya, di mana proses desain atau eksplorasi itu ada 3 mingguan kalau nggak salah. Nah, itu tuh 3 minggu tidak serta-merta langsung jadi ya teman-teman, nggak langsung kirim apa namanya eh, layout yang udah jadi gitu, yang isinya adalah logo dan maskot. Cuman di situ adalah proses di mana teman-teman nge-explore banyak ide, coretan-coretan atau gagasan grafis dari tangan kalian yang kalian torehkan di kertas itu tertuang di 3 minggu itu gitu. Jadi kita nggak minta bersih langsung di dalam minggu 1, 2, 3, tapi gimana proses kreatif kalian eh, mengeksplor apa namanya ide atau data verbal dan visual yang teman-teman udah dapatkan di sebelum UTS gitu ya. Yang Pak Angga tadi tampilkan juga itu memang akan terjadi ya teman-teman. Jadi eh, fenomenanya seperti ini Pak Angga. Jadi anak-anak kadang kalau diminta misalkan coba bikin desain 10 aja. Itu tuh udah banyak, waduh banyak banget bla bla bla. Padahal 10 itu tuh bukan berarti 10 langsung jadi ya. Tapi itu kan perjalanan untuk kalian mengeksplor gitu. Bahkan satu kali duduk aja kalian ngobrol sama teman sambil ngobrol gitu ya. Tangan itu jangan berhenti gitu. Sambil coret-coret aja. Itu nggak akan kerasa pasti 2 lembar 3 lembar akan dapat banyak
eksplorasi desain gitu ya. Yang itu pun ya tampilannya nanti bisa jadi kayak tadi yang rapih ya urutannya, atau masing-masing orang itu beda-beda cara dia nyoret-nyoret kertas. eh Mungkin dia detail anaknya, ukurannya disamain gitu ya, berbaris kayak tadi. Atau yang awalnya gede dulu langsung gitu, terus kecil-kecil-kecil, makin nggak percaya diri gitu ya, makin banyak eksplorasi. Atau eh di berbagai kertas macam-macam gitu ya. Eh, Misal nggak di kertas pun, tapi saya lebih prefer ya kalau eksplorasi itu enaknya tuh di kertas gitu. Jadi ada feel antara tekstur kertas dan si penanya misalkan, atau pensilnya, atau drawing pen dan lain-lain lah ya. Tapi ya tidak menghalangi juga ketika anaknya udah suka banget eksplornya pakai digital gitu. Nah, ini yang Pak Angga tampilkan. Jadi eh, ini juga terjadi ya teman-teman sampai DG2 nanti. Kalau teman-teman DKV 1 ini pengen masuk desain grafis, artinya kuatin lah gitu. Ya, namanya desain grafis ya. Grafisnya itu yang harus kuat gitu. Kalau di skip-skip, oh, dimintanya sekian, ngirimnya sekian, ada proses kreatif yang banyak dilewatkan. Nanti akan kelihatan gitu. Kelihatan ketika sudah masuk ke peminatan yang semester tinggi gitu ya, atau semester menjelang seminar. Itu kan nanti kalau di DKV ITERA akan ketemunya di DG2 Pak Angga. DG2 itu nanti ketemu bareng seminar. Nah, di situ juga bakal ngelewatin hal yang sama. Jadi jangan dijadikan beban ketika di diminta untuk explore eh, visual atau logo eh, atau maskot. Itu ya kehidupan kalian sebagai desainer gitu ya. Apalagi yang mimpinya ingin masuk DG, desain grafis. Itu sih, mengingat eh, yang saya sedang pegang juga anak DG2 ya. Ya mereka udah lebih lebih dalam risetnya gitu. Cuman ini adalah pengenalan nih di semester 3 teman-teman DKV 1, gimana sih nanti DG itu gitu. Nah, ini penjajakan awalnya seperti ini, teman-teman. Jadi, upayakan semua tahapan itu dilalui. Jangan ada yang di-skip gitu ya. Karena kan kelihatan yang tadi kata Pak Angga sampaikan. Kelihatan mana yang emang konstruksinya matang gitu ya. Dibuat dengan serius. Seperti itu sih kalau ya itu maksudnya kami di sini dosen-dosen itu juga sering menyampaikan sketsa itu 36 itu kurasa masih bisa lebih banyak gitu ya dibuat gitu. Jadi jangan kaget ya, itu akan naluri kok. Maksudnya cobalah bentangkan satu kertas A4 sambil ngobrol sama temen, atau ini sambil kuliah aja nih, sambil sambil mendengarkan kuliah online, tangan kalian jangan diem gitu. Terus nyoret-nyoret kertas itu nggak akan kerasa full itu satu kertas. Pasti akan nambah lagi kayak kurang 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 kayak gitu. Itu sih eh, ini makasih banget buat Pak Angga udah ngasih pandangan ya bahwa explore itu nggak akan berhenti gitu. Sampai udah titik bosen nggak tahu mau nyoret apa lagi. Kertas itu isinya macam-macam. Mungkin obrolannya tadi A sampai Z, coretan pun yang tadinya dari logogram menjadi logo type gitu. Jadi kayak ya udah acak aja gitu. Itu sih kalau dari saya. Jadi teman-teman jangan jadikan beban ya kalau bikin-bikin apa namanya explore logo atau apa namanya maskot gitu ya. Itu aja Pak Angga. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Saya pikir Bu Susi di ITB juga pasti juga pernah mengalami pagi, siang, sore, malam nggak keluar atau
nggak kalau nggak megang sketchbook itu berasa kayak nggak pegang HP gitu kan. Iya, betul betul. Itu juga saya alami juga ketika ketika di S1 gitu. Bahkan kita sambil mau tidur aja nyeket gitu kan, mau mau tidur aja kita nyari nyari bentuk visual yang sesuai. Bahkan eh, proses itu yang kalau orang bilang kok banyak banget ya apa namanya alternatifnya 6 gitu. 6 itu ekstraksi, teman-teman. Jangan berpikir 6 itu hasil akhir, enggak. 6 itu ekstraksi. Dari apa? Dari yang tadi eksplorasi tadi. Jadi kalau bisa dibilang Bu Susi mungkin juga mengalami ketika kuliah juga kan, hasil akhir itu belum tentu semua yang kita coret itu akan pada satu buku sesuai atau di sketchbook itu. Kadang kalau saya dulu bahkan ke hasil karya gambar bentuk saya pun juga saya sketsa belakangnya karena udah kehabisan kertas kan gitu kan. Dan itu hal yang biasa gitu. Itu memang kerja DKV pun ketika saya kerja di agensi periklanan gitu kan itu juga sama hal tersebut. Bahkan mau itu kertas apapun, digambar apapun ya itu menjadi ciri khas karena seorang desainer itu memiliki ciri khas hanya ketika dia memang sudah biasa melakukan hal itu gitu. Begitu teman-teman. Dan saya pikir Bu Susi juga punya pengalaman dan kalian bisa bisa nanya lah minimal atau bisa bisa kasih tips atau bisa minta minta gimana sih caranya biar selalu bisa explore dan lain sebagainya. Tadi Bu Susi cukup cukup memberikan pandangan. Ya sudah sambil ngobrol sketsa, sambil dengerin kuliah sketsa gitu. Udah nggak apa-apa. Walaupun itu nggak digunain, nggak masalah. Itu nggak akan berguna sekarang gitu, karena itu akan berguna ketika nanti kalian sudah pada wilayah pekerjaan, wilayah industri kreatif bahkan lebih gila lagi mungkin kalian sudah menjadi seorang expert itu akan sangat kelihatan. Itu Bu Sisi terima kasih atas insight-nya. Mungkin Bu Putri mau menambahkan atau memberikan uh, wejangan yang lain atau teman-teman ada pertanyaan? Oh silakan Al-Qodri. Baik Pak, sebelumnya izin bertanya. Eh, kita dalam explore proses desain kita dalam sketsa itu gimana ya Pak tipsnya agar kita tidak puas gitu Pak dengan hasil sketsa kita Pak. Kan misal tuh ada di mana kita ada batasan itu udah ngerasa puas gitu Pak, nggak mau explore lagi. Gimana Pak tipsnya? Bagaimana caranya untuk bisa haus akan eksplorasi berarti ya? Ya Pak, benar. Kalau haus akan eksplorasi itu kuncinya satu, bertanya. Bertanya sama teman bisa, atau berdiskusi sama teman itu bisa. Atau kalau kamu nggak pengen puas dengan hal itu, bukalah Behance. Cari referensi dari desain-desain yang sudah jadi atau di Pirates gitu, ada banyak banget inspirasi-inspirasi desain. Coba bandingkan dengan itu. Apakah kalian sudah mumpuni atau enggak? Kalau memang belum ya dibuat lagi. Berakar pada rasa ingin tahu, berakar pada membandingkan dengan yang lebih hebat lagi, kemudian juga berakar pada eh, ingin berkembang. Jadi kuncinya itu adalah kalau seorang DKVers gitu, desainer itu kalau dia puas dengan karyanya ya dia akan mati oleh zaman gitu. Dia akan dia akan hanya sekedar ya sudah layaknya operator mesin di percetakan gitu. Dan dia cuman nata layout kemudian setting kertas kemudian cetak. Hanya sekedar itu saja. Tapi kalau kalian mengeksplorasi lebih jauh atau mempertanyakan desain gue bener nggak ya gitu, atau desain gue kayaknya gini-gini doang, nggak ada perkembangan gitu kan. Coba explore dengan wilayah yang lain. Kalau bosen, explore ke wilayah yang lain. Wilayah yang lain itu misalkan awalnya kalian ke gambar ilustrasi, misalkan ilustrasi yang simple-simple, itu berubah ke ilustrasi yang detail misalkan. Atau ke perspektif. Perspektif dalam arti kayak TGB kemarin gitu kan. Seperti mata kuliah Nirmana misalkan. Itu salah satu cara untuk kita bisa mengeksplorasi ke wilayah yang lain. Gitu. Kebayangkah? Bayang Pak. Nah, kalau kamu puas dengan hasil karyamu, semua orang kreatif yang sekarang menduduki kayak contoh yang membuat logo HUT RI itu selalu di ini kan, selalu dikompetisikan antar ADGI. Ada namanya Asosiasi Desain Grafis Indonesia, ADGI.
itu mereka selalu berkompetisi untuk membuat logo HUT RI. Dan masing-masing chapter ADGI itu mempresentasikan hasil karya terbaik. Sebelum mereka mempresentasikan hasil karya terbaik, pada setiap chapter itu membuat kayak pitching gitu. Jadi kayak agensi-agensi yang mau ikut silahkan, kemudian mereka memunculkan idenya masing-masing. Dari situ diambil mana yang paling baik dan diajukan ke tingkat nasional. Jadi kayak layaknya lokal, nasional, ke wilayah Indonesia. Nah, supaya bisa kreatif, supaya bisa juga lebih dalam, riset yang digunakan juga tidak hanya sekedar datang sekali, enggak kayak gitu. Riset yang digunakan juga mengetahui ini sebenarnya arahnya mau kemana sih Indonesia dalam tahun 2045, kemudian arah visualnya mau seperti apa, apakah konstan seperti zaman Pak SBY gitu yang tambah bendera aja tiap tahun gitu kan, dan tidak bereksplorasi sama sekali. Dan ketika Pak Jokowi hari ini tuh melibatkan ADGI dan tidak puas dengan hanya sekedar bentuk tambahan bendera, tapi lebih eksploratif. Kira-kira kayak gitu sebagai tambahan. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Boleh melalui chat. Oh, silakan. Atau lagi? Maaf ya Pak, izin bertanya lagi. Nggak apa-apa. Untuk kan misalnya kita buat beberapa untuk asistensi gitu kan Pak. Terus pas lagi asistensi itu kita udah dapet nih Pak satu yang menurut kita ini bagus gitu. Nah pas asis kakaknya bilang ini kurang ini. Tapi kita udah suka sama satu desain itu. Nah untuk kita biar desain itu tetap dipakai tapi sesuai dengan yang kakaknya mau itu gimana ya Pak? Desain itu tetap dipakai tapi sesuai dengan kakaknya yang mau gitu. Itu kayak kalian berada pada wilayah seni rupa ya. Jadi kalau wilayah seni rupa itu kan wilayah ekspresi estetis yang kalian mau coretan kayak gimana pun itu yang harus diterima kan gitu kan. Itu wilayah seni rupa. Jadi wilayah yang sangat mau bentuknya kayak gimana pun ya itu yang disebut sebagai seni gitu. Tapi sayangnya kita ada di desain gitu. Apa apa yang menjadi penghalang di desain adalah kita akan berurusan dengan klien. Yang namanya berurusan dengan klien, misalkan karya desain kalian yang kalian ajukan itu memang benar-benar kalian saya sudah yakin ini akan diterima gitu, nggak mungkin enggak. Tapi kalau kliennya bilang enggak kan ya udah nggak akan diambil juga. Jadi yang namanya desain itu juga tidak hanya berdasar pada elemen estetis yang ada pada diri kita. Artinya eksplorasi estetis kita, kemudian kita milih itu, kemudian itu langsung diterima. Enggak. Banyak justru kalau pengalaman saya ketika ngadepin klien itu, justru desain-desain awal saya itu yang banyak digunakan dibandingkan desain akhir yang sudah dipikirin sampai matang, sampai muntah-muntah itu. Justru yang awal tadi, yang nggak jelas, yang pertama tadi yang dipakai. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Permintaan klien itu akan selalu berubah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan target market dan target audiensnya. Itu yang menjadikan desain itu menjadi sangat tidak bisa individual. Dalam artian desainer itu benar-benar ditempanya bukan hanya sekedar kreasi estetik kita atau kreasi seni atau kreasi desain kita, tapi yang menerima kita atau yang membayar kita itu adalah klien. Nah, kalau di sini kita latihan dengan asprak, dengan kakak tingkat itu. Meskipun itu bilang, ya itu nggak cocok eksplorasi lagi. Ya sudah, kalau di dunia pekerjaan, waktu saya di biro iklan juga begitu. Apakah semua kemudian satu kali jadi? Enggak. Kita itu sampai berantem gara-gara urusan tidak merepresentasikan perusahaan. Coba. Padahal kita sudah mikir bahwa itu sudah sangat merepresentasikan perusahaan, tapi sama AE itu akun eksekutif atau salesnya, yang dia berhubungan dengan klien mintanya nggak cocok sama itu, karena itu tidak representatif. Lah, yang representatif gimana? Mereka kasih contoh tuh, baru kita sesuaikan dengan contoh. Nah, terkadang desainer itu nggak bisa memaksakan kehendak
estetik dia atau kehendak karya yang sesuai. Dan itu yang terjadi pada diri kalian. Gimana kalau nggak diterima? Ya bikin lagi. Gitu. Eksplorasi lagi. Gimana supaya biar bisa bertahan? Kuatkan pada observasinya. Kuatkan pada penelitian riset di awalnya. Saya tuh melihat kayak gini Pak di bagian terminal tuh bentuk dia ciri khasnya ini, maka saya pilih ada sekian alternatif. Itulah fungsi alternatif, namanya pilihan. Jadi alternatif itu akan ada yang dipilih, akan ada yang enggak. Dan itu pasti akan terjadi. Jangan berpikir bahwa kalian buat sekali desain udah selesai. Enggak. Desain itu isinya cuma 2. Revisi dan diterima. Kalau direvisi ya revisi lagi, kalau diterima ya alhamdulillah. Berarti bisa FA atau final art-nya. Kalau nggak diterima, eksplorasi lagi, revisi lagi, revisi. Gitu. Bahkan kalau dalam biro iklan kita ada jokes kayak gini, ngapain tidur gitu, kerjain revisi karena saking banyaknya revisi yang harus dikerjakan. Maka itu sebuah latihan untuk teman-teman gitu kan, untuk teman-teman semua berada pada wilayah desain grafis gitu. Itu latihan kalau memang disuruh eksplorasi lagi, lebih banyak lagi. Gimana kalau sudah mentok? Balik lagi pertanyaan tadi, mempertanyakan kembali lagi ke wilayah yang mengidekan itu seperti apa. Dalam artian kembali ke lapangan lagi, mentok kembali ke lapangan lagi. Itu terjadi kalau pengalaman saya ada ketika nyelesain TA. Jadi judul TA saya adalah Flash Branding Taman Nasional Pendakian Gunung Merbabu melalui Desa Cuntel. Bisa dibayangkan objek penelitian saya ada di Desa Cuntel, itu di bawah kaki Gunung Merbabu. Rumah saya ada di Solo gitu kan. Ke sana butuh waktu sekitar 45 sampai sejam. Lebih 1,5 jam, sorry. Karena harus lewat Salatiga dulu, muter lewat Salatiga. Jadi ketika ada data yang tidak sesuai gitu kan, ketika ada revisi visual yang tidak sesuai ya nanjak lagi, naik gunung lagi gitu. Dan sekali naik gunung nggak sedikit biayanya. Nah itu contoh menggambarkan bagaimana sebenarnya saya dengan dosen pembimbing saya dulu itu diminta untuk merevisi visualnya. Kamu visual ini nggak ketika matahari terbenam loh. Kamu harus cari dulu matahari terbenam di jalur itu kayak gimana. Ya itu cari benar-benar gitu. Untuk memperkuat sih sebenarnya. Jadi ada keseriusan kita untuk mengikuti brief yang sudah kita tetapkan. Gitu, tak. Itulah kenapa pilihannya harus banyak ya. Kalau 6 itu minimal. Jadi kalau bisa 3 kali atau 4 kalinya akan lebih baik lagi. Makanya yang bisa membatasi pilihan itu sebenarnya ada pada keyword. Jadi saya menyarankan keyword itu tidak lebih dari 5 gitu. 3 sampai 5 itu sudah maksimal supaya terkonstruksi dalam artian terkurung pada keyword itu. Kita tektokan ya ke keyword itu doang dari mind mapping yang ada. Itu untuk mempermudah sebenarnya. Gitu tak kira-kira tak. Oh, berarti kalau misalnya dia ada satu nih Pak yang udah bagus, tapi kalau misalnya satu itu dibuat banyak, tapi dengan yang dirubah-rubah bentuknya gitu, itu gimana Pak? Kalau misalnya kayak gitu. Satu tapi dirubah-rubah bentuknya. Basicnya bukan satu yang terpilih satu itu kemudian diinovasikan atau diubah bentuknya, tapi basicnya dari konsep apa atau dalam mind mappingnya keyword apa yang kalian jadi acuan. Misalkan keywordnya adalah terminal tadi. Dalam terminal kan ada banyak tuh objeknya, ada bis, ada tempat bangku, ada tempat tiketing dan lain sebagainya. Nah itu yang dieksplorasi dari situ, bukan dari objek jadinya. Kalau yang dieksplorasi dari hasil jadinya itu sama saja skip proses gitu. Hanya menginovasi misalkan yang tadinya ada titik nggak ada titik lah, itu skip proses namanya. Dan itu yang sebenarnya tidak diharapkan. Karena dalam industri kreatif hal tersebut sama saja kita menggunakan ya mending pakai logo maker gitu kan, jelas bagus gitu kan, jelas warnanya juga lebih bagus, desainnya juga lebih bagus. Itulah kenapa ketika itu nggak ACC kembali lagi ke mind mapping. Dari mind mapping dieksplorasi lagi, lebih banyak lagi. Dari eksplorasi itu kemudian baru disarikan lagi. Gitu terus. Revisi, balik lagi. Jadi banyak dong Pak yang harus dikerjain. Ada satu jokes yang biasa diutarakan oleh dulu teman seangkatan saya. Siapa suruh masuk DKV? Karena gambarnya ada banyak banget.
mulai dari nirmana sampai dari yang jelas sampai dari yang nggak jelas sampai yang jadi abstrak gitu. Ya memang itu proses belajar gitu. Konon katanya kalau tidak tahan dengan sakitnya belajar, maka kita harus tahan dengan sakitnya kebodohan selama hidup. Nah, ini proses belajar di DKV seperti ini. Berbasis berbalik ke konsep awal, balik lagi ke konsep awal. Gitu tak cara mikirnya. Jadi jangan berpikir bahwa hasil akhir itu diedit aja. Enggak kayak gitu. Balik lagi, konsep awalnya apa? Kebayang? Iya Pak, udah kebayang. Terima kasih ya Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Teman-teman? Udah, nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya pikir materi hari ini itu merupakan materi visi ke depan ya. Jangan berpikir bahwa ini semua harus dilakukan sekarang, enggak. Ini semua proses yang harus dilewati. Jadi saya mencoba untuk memberikan mapping yang ada pada dunia industri kreatif, juga sebagai apa namanya, gambaran pada mata kuliah desain grafis di semester depan gitu kan. Jadi kalian bisa ada bayangan yang lebih jelas ya, lebih konkret juga gitu untuk gambaran dari luar dan referensi-referensi ya, seperti apa yang bisa apa namanya, bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas UAS ini. Besar harapan saya kalian melewati proses ini dengan baik, dengan banyak sketsa, bahkan saya berharap juga kalian mengeluh sih pasti ya, nggak mungkin nggak. Manusia kan semua mengeluh gitu, bahkan setingkat kita para dosen pun juga banyak yang mengeluh gitu. Kenapa peraturan berubah-ubah, kenapa jenjang jabatan akademik nggak ada yang jelas, dan lain sebagainya gitu kan. Kita juga ngeluh sebenarnya gitu. Ya sama aja, di tingkatan kalian juga ngeluh juga, kenapa banyak banget tugasnya, kenapa harus gambar. Balik lagi, kita harus menjalani proses itu, dan itu tidak bisa di-skip begitu saja. Jadi semangatlah, teruslah berproses. Karena konon katanya hasil tidak akan mengkhianati proses. Oke. Ini merupakan pertemuan terakhir saya di kelas RA, RB, RC. Kalau RD akan lanjut dengan saya. RA, RB, RC. Ini merupakan pertemuan terakhir. Saya berterima kasih dalam 2 pertemuan ini diberi kesempatan untuk ngobrol, untuk berbagi pengalaman tentu. Saya senang bisa memberikan sedikit banyak ilmu yang pernah saya jalani, yang pernah saya juga tekuni. Dan semoga ini membawa manfaat. Kita mungkin akan dipertemukan dalam pertemuan yang lain. Terakhir saya mohon maaf apabila selama 2 pertemuan ini banyak melakukan salah kata atau khilaf yang lain. Saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga kalian sukses dan kita berlanjut sampai UAS nanti. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik dan jangan pernah proses skip pada prosesnya. Gitu. Begitu. Terima kasih semuanya. Saya akhiri Zoom ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.